Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu merupakan salah satu syarat yang harus dikerjakan sebelum menunaikan sholat. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat muslim mengenai tata cara wudhu yang benar. Tidak akan sah sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima sholat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudhunya. Sahabat beriman, berikut ada 10 kesalahan fatal yang sering tidak disadari saat berwudu. Yang pertama yaitu melapaskan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslim, yaitu dengan mengeraskan bacaannya, padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati, dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit dengan adanya itikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu. Kemudian yang kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmalah saat memulai sesuatu hal termasuk ketika berwudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan orang-orang yang berwudhu cepat bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan masuklah kedua tanganmu hingga kedua siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna wudhu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena oleh air. Yang keempat, membasuh anggota wudhu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudhu lebih dari 3 kali? Karena merasa was-was, sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan saat berwudu, karena itu salah satu dari tipuan setan. Kemudian kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW melarang seorang muslim boros dalam penggunaan air walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya. Kemudian keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudhu. Sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudhu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini justru akan membatalkan wudhunya. Jadi sebelum wudhu agar menghilangkan itu semua. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut, luka dan hal lain, semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa. Bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja, dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum.
Sedangkan jika hanya mewarnai saja, seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudhu. Kemudian yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulangi berwudhu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudhu lagi. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidaklah wajib berwudhu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsa dan istinsyar. Istinsa adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsa dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsa hendaklah melakukannya dengan ganjil. Kemudian kesembilan, anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun nyatanya tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10, membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 kesalahan fatal dan sering tidak disadari saat berwudu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ada hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.